Kota ibu yang selalu mendengar anaknya, ataukah ibu kota yang ibu jadi menteri? Ini tidak betul ini. Kami yang tetap itu Indonesia loh. Jadi gini aja Pak, kalau Bapak hari ini tugasnya menjaga, tugas saja dari jauh, jangan mengenai kami Pak. Kami tidak mau berdoa dengan Bapak, bukan kita takut mungkin pada saatnya hari ini. Saya katakan itu. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, khususnya DPR RI, untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Tepat di tanggal 8 kawan-kawan semua, hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah, hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah sendiri. Semangat kawan-kawan. Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan saya pastikan, dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat kawan-kawan semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, khususnya DPR RI, untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden Threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria. Yang keenam, wujudkan reformasi agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik berhadapan dengan kekuasaan. Yang sembilan, wujudkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang 10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap dan upah yang layak. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak kepada rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwasannya kami akan terus bergerak sampai tanggal 20 Oktober dan pasca 20 Oktober, yang intinya hari ini rakyat terus tidak percaya kepada masyarakat. Dan kami mengajak kepada seluruh kawan-kawan di daerah, mahasiswa, pemuda untuk hadir di Jakarta dengan waktu dekat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke teman-teman, terima kasih. Kita lepas dulu buat kita semua. Hari ini kita telah lihat bahwasannya Bapak Kepolisian hanya mengayomi oligarki. Dan sekarang kita sampaikan dan ucapkan kawan-kawan semua. Oke. Alat pemerintah, bukan alat negara. Terima kasih. Alat penguasa. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membersamai kami. Dan hari ini kami pastikan hari ini bukan akhir. Besok setiap hari kami pastikan ada aksi. Dan ketika dalilnya ada surat pemberitahuan, berarti kami munasi Bapak Kepolisian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo, teman-teman kita berjalan sambil mendengarkan lagu. Tapi aja, itu bangsa-bangsa.
guys, masih terjadi alot ya diskusi untuk meminta izin demo atau disuruh pulang ya. Masih terjadi perdebatan antara polisi dan para mahasiswa. Ada bawa bos. Wah. Ini cuma tidak dikurangi kok Pak, ini cuma kita bagi sendiri. Masa iya sih lalu lintas tugas Sayang Pak, terus terang Pak. tugas aja.
Ada ekstra tuh. Kalau kalian bikin betul kami dengan aparat, nanti kami telah tahu bahwa hari ini aparat menunggu kekuasaan. Tapi dengan baik-baik kok. Dan kalau jadi presiden juga akan. Tapi kalau saya kan mau tanya mengenai itu udah jelas bang. Fungsinya apa itu adalah ketika kekuasaan itu ada berapa tahun tapi ketika kita baru salah kita mengusul sangat akan adalah yang nyata gitu kan kemarin DPR mengambil posisi MK untuk diperbaiki itu sehabis-habis kita di penjara itu masa depan kami di penjara kasus lempar Jadi kalau misalkan sudah sama pihak terima via WhatsApp dulu, ya kan? Jangan di 2 hari atau 3 hari sebelum WhatsApp atau 3 hari sebelum WhatsApp, nanti sisinya baru nyusul. Saya begitu kita. Karena kan mereka kan harus ya, koordinasi baik polsek. Mbak Tita, nah? Dia yang ambil doa kita. Oh, Dimintain kamu. Ada videonya soalnya. yo, demo ibu. Mama keren deh. Oke guys, ini kondisinya ya masih
kondisi perdebatan, tapi kemungkinan besar ya tidak jadi aksi karena tidak ada izin pemberitahuan buat kepolisian ya untuk menyiapkan. Biasanya sih dalam peraturan undang-undangan tuh 3 hari kalau nggak salah. Saya dengar itu 3 hari sebelum aksi dia harus memberikan surat pemberitahuan. Ya kita lihat saja nanti guys, masih kita pantau ini apakah jadi atau tidak aksinya. Oke, seru guys. Mandul. Terminta ya? Terminta. Polisi tidak tahu politik. Taunya cuan. Ya, Kita di sini itu patuhi konstitusi untuk melakukan aksi dalam rezim yang membangkang konstitusi tidak dihakimi. Masih berat. Ini mama. Balikin! 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 Parah mama nyamuk Pak Jokowi. Ini yang menjadi Pak Jokowi. Mama nih kabur. Dibalikin toa sama banner-banner diambil. Tadi ada videonya. Jadi kita tahu. Jadi aksi mama ini. Ibu ya cantik-cantik. Jangan semua uangnya lagi. Dapat semuanya, dapat hatinya. Bela negara dong. Udah.
Oke guys. Muter-muter aja rame kan. Kocak. Mama kocak tahu aja dianggut. Banyak komen judi online sih ya. Waduh, tolong di-report dong guys. Itu komen judi online guys. Bahaya guys. Bahaya ini. Wajah-wajah penerima BLT. Aduh. Ini ya. Masih guys, masih di situasi seperti ini ya, kondisi berat sebelah memang. Masih bos, masih live. Total pergerakan. Waduh, keren. Oke guys, masih mantau total pergerakan. Oh iya, saya kasih kecepatan. Aman. Ketemu, ada titik temu. Oke guys. Ada dong. Maju bos. Maju guys, maju guys. Ayo guys, maju guys, maju. Dan ketika tadi opsi yang kan kita sama-sama tadi Bapak silakan oke, ketika panel nanti kalau suatu pengetahuan dan tadi saya sudah menyampaikan teman-teman di masing-masing kampus pada akhirnya ada yang juga oleh pihak kepolisian. Jika nanti ada dokumentasi, foto, peta nama orang tersebut, kami tidak sanggup juga kita melaporkan hari pertama secara baik-baik. Ketika tidak, kami melakukan jalur prosedural Komnas HAM. Tapi keempat, kita belum tahu di mana akan berjalan. Jadi kami juga kami jadi titik temu lagi guys. Ternyata waduh, masih sempet-sempetnya. Masih sempet-sempet. Oh gitu. Ya, tidak terjadi titik temu ya antara pihak kepolisian dan mahasiswa ya. Masih berat untuk bisa meneruskan aksi ke gedung DPR karena tidak ada izin ya, tidak ada izin dari
ya tidak ada pemberitahuan ke polisi ya, ke pihak kepolisian. Guys, di negara demokrasi ini memang sulit ya untuk menyampaikan pendapat. Kita tahu ini sebuah pelajaran penting bagi masyarakat kita yang mau berpikir atau mengutara pendapat atau ingin menyampaikan pendapat, ya inilah endingnya. Pasti demokrasi ya, bebas menyuarakan pendapat, tapi nyatanya ya memang seperti ini, dihalang-halangi dan memang tidak boleh. Kemarin ada pesta penting ya, di pesta pelantikan DPR RI, tapi apa nyatanya? Tidak memikirkan kepentingan rakyat, tapi memikirkan hanya pamer kemewahan dan lebih mementingkan ke rumah dinas segala macam. Apa sih untungnya buat rakyat kemarin mereka pelantikan itu? Nggak ada kan? Buktinya itu nggak ada gitu. Nah itulah kita lihat di sini bahwa negara demokrasi ini memang sudah rusak ya. Sudah rusak dan sudah berkali-kali seperti ini kejadian dan tidak bisa dipungkiri bahwa negara demokrasi memang sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan ya. Sistem demokrasi ini nyata-nyata menipu ya, menipu rakyat sebenarnya, menipu seluruh bangsa ya, seluruh manusia sebenarnya. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi nyatanya dari oligarki untuk oligarki dan kepada oligarki ya. Berat. Ini lagi demo, aduh, lagi demo, telepon repot. Oke guys, ya ini nih. Terima kasih. Air Pak. Oke, air sudah. Tuhan memberkati. Ayo minum kawan-kawan, minum. Ada yang ngasih minum, ada yang ngasih minuman. Mahasiswa pada kausan ya. Guys, mantap guys. Ada yang ngasih minum, ada yang ngasih minum. Nah, mantap. Lagi Pak. Lagi Pak dulu. Yuk. Terima kasih Bunda. Itu mobil kok udah mundur ke sana aja. Aduh mau. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini mahasiswa namanya Jack. Keputusan bahwa ya kan mahasiswa siap turun santai sampai setelah pelatihan. Angkat. Ayo Jack. Pak, standar. Salah alamat. Ini apa sih? Oh, ribet amat sih. Orang nelpon mulu. Ya.
Baik kawan-kawan, kita berikan waktu sampai jam 5 Ngeri cek tidak apa. Satu. Waktu ini menyampaikan sebuah pendapat. Mungkin bagi kita hari ini Terbalik. tidak puaskan kejadian ini, tapi tidak apa-apa. Kita mengikuti apa yang mereka ucapkan, kita akan menarik mundur pasukan. Tapi saya katakan, kita menarik mundur pasukan bukan berarti kita kalah hari ini. Dikit lagi dikit. Katanya di depan mobil. Katanya di depan mobil. Nah, ikuti Pak Komando, tidak ada yang menghalang-halangi. Oke, baik kawan-kawan. Beri contoh kepada Mas Aksi, tolong berdiri. Baik, berdiri kawan-kawan sudah. Saatnya kita bangkit, tidak ada duduk-duduk lagi saya katakan kawan-kawan. Tidak ada duduk-duduk lagi. Tidak ada ini. Bongkar buku papa. Dari tempat duduk yang dimana kalian tadi duduk-duduk. Udah. Saya tegaskan sekali lagi. Aksi kita hari ini bukan aksi main-main. Kita ditarik mundur bukan berarti kita takut mahasiswa hari ini. Baik kawan-kawan. Untuk Mas Aksi, pasang banner yang sudah ditulis karena kita dikasih waktu tinggal berapa menit lagi. Tolong Mas Aksi, untuk banner jangan diinjak-injak, pasang agar media yang ada di depan kalian menyoroti aksi kita hari ini kawan-kawan. Baik, Mas Aksi, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Monggo, kita akan mulai orasi kita, orasi singkat saja kawan-kawan. Maju Pak, waktu Pak, maju. Maju terus. Kita sudah diberikan izin, tidak ada yang menghalang-halangi. Kita diberikan waktu beberapa menit. Tolong Pak berikan kami waktu sedikit mungkin. Terima kasih. Bang Dul terbagi ya. Langsung memorinya. Ini bawa. Oke, baik. Baik kawan-kawan, selamat salam saya, salam cinta, salam damai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, hari ini kita mungkin tidak lama-lama orasi di depan aparat-aparat yang sudah datang di sana kawan-kawan. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada warga Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kinerja Presiden Joko Widodo sangat gagal, dan saya katakan gagal hari ini kawan-kawan. Lagi dan lagi, tidak di daerah, tidak di pusat, aksi mahasiswa selalu diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian, yang dimana aparat-aparat kepolisian adalah orang yang digaji oleh masyarakat itu sendiri kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya kita, bahkan ada masyarakat, ada buruh, ada petani yang membersamai aksi kita hari ini. Pelanggaran HAM belum terselesaikan di Indonesia hari ini. Restriktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian makin merajalela. Kita dianggap oleh pemerintahan hari ini dianggap sebagai teroris, sehingga kita dihalang-halangi untuk tidak menyampaikan sebuah pendapat hari ini kawan-kawan. Di sini beberapa wilayah tergabung di aksi kita hari ini kawan-kawan. Kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk satu tuntutan kita sama, adili dan tangkap Jokowi hari ini.
Mungkin hari ini menurut kalian pihak aparatur kepolisian Jokowi sudah benar dalam menjalankan tugasnya. Tapi saya katakan sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat muslim kota, Jokowi hari ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya selama 10 tahun bertugas. 7 juta orang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, tidak mendapatkan fasilitas tempat tidur, tidak mendapatkan fasilitas perekonomian yang cukup. Yang seharusnya warga negara Indonesia dihidupkan dan dilayani oleh aparat kepolisian, bahkan pemerintahan hari ini menjabat. Legalitas yang kalian miliki, pangkat yang kalian punya, itu adalah sebuah amanah untuk kalian yang hari ini. Tapi ingat, yang kalian harus tahu, bahwasanya setiap orang hidup akan ada hisab yang akan dilakukan oleh di akhirat, kawan-kawan. Ingat itu, Pak. Mungkin hari ini kita masih bisa dihalang-halangi, tidak apa-apa. Saya katakan hidup tidak ada yang mulia dan tidak ada yang abadi di dunia. Semua akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya tuntut hari ini Jokowi gagal dalam menjalankan tugas. Dosa Jokowi bukan hanya di mahasiswa, bukan hanya di kami. Para leluhur kami, para aktivis kami dibunuh, dibungkam, intervensi oleh aparat kepolisian. Dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian yang berbaju coklat yang ada di depan sana, harus kalian ingat, tanpa rakyat kalian bukan siapa-siapa. Kau bukan jabatan, kalian bukan siapa-siapa. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini kita katakan, Pak, mahasiswa membawa idealisme, membawa sebuah intelektual. Saya berani berdebat dengan kalian semua. Saya tidak takut katakan itu. Baik, kawan-kawan, akan dilanjut oleh kawan kita. Untuk kawan-kawan satu suara satu komando, angkat tangan kiri. Untuk kawan-kawan seperjuangan, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup perempuan yang melawan. Baik, kawan-kawan, tentunya hari ini kita datang di sini bukan semena-mena kita datang di sini untuk mengganggu para yang berdiri di depan yang pakai baju coklat yang gagah-gagah. Tetapi kami datang di sini bertujuan untuk ketemu DPR RI. Terus terang, saya adalah perwakilan dari mahasiswa NTT. Kami tahu bahwa penyampaian kami di NTT tidak terlalu masuk di dalam ibu kota. Tetapi pada hari ini kenyataan bahwa di ibu kota model begini, ya, wah, ini sangat bagi kami miris sekali. Perjuangan kami ini sangat mudah. Kami tidak ditunggangi oleh elit politik. Kami datang hanya cukup untuk menyampaikan aspirasi. Kami datang juga tidak memiliki senjata tajam. Karena apa? Melihat arah bangsa ini jalan tidak baik-baik. Maka dari situ hari ini kepada gerakan mahasiswa dan pemuda, tentunya bangsa ini akan dari sendirinya hancur. Karena apa? Dikuasai oleh elit politik yang hari ini oleh kepemimpinan rezim Jokowi. Banyak penindasan pendidikan di NTT hari ini sangat bobrok. Karena apa? Fasilitas dibiarkan saja. Mana bisa kami dari kita bersaing dengan Jakarta hari ini di ibu kota ini. Sedangkan pendidikan di Indonesia saja kok hanya berapa tahun duduk di lantai biasa. Ini yang dimaksudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak. Ini yang dihadirkan oleh elit-elit politik di dalam rezimnya era Jokowi saja. Kita tidak lagi di Orde Baru. Kita sudah merdeka. Kita sudah revolusi. Kita sudah hidup di demokrasi. Jangan biarkan kami, jangan menghalangi kami. Karena suara kami adalah suara Tuhan. Ketika hari ini kami tidak sampaikan suara kami di DPR sana, siapa lagi yang mau suarakan? Apakah bapak mereka yang harus sampaikan mewakili suara rakyat? No. Mereka di sana adalah perwakilan rakyat. Tuhan rakyatnya ini, Tuhan rakyatnya kami. Yang hari ini kamu menghalangi kami.
Bagaimana kita cerita soal kemerdekaan? Suara kami saja kok dibungkam, diadang, mana bisa? Lalu kemudian kami mau ketemu wakil-wakil kami kok diadang tuanya. Wah, gimana ini? Tidak betul ini. Kami sampaikan bahwa ketika hari ini balik kamu tahu kami, gerakan kami akan lanjutkan, gerakan kami akan kami kembangkan. Sekali kamu tahan, maka kami akan tetap berjuang Anda. Anda pastikan bahwa dalam bulan ini setiap daerah di Indonesia, gerakan anak muda, mahasiswa akan kami kabarkan bahwa berita buruk hari ini di Indonesia melawan rezimnya Jokowi ada dan ada. Itu saja. Lanjut. Cek satu. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita petikan semua perjuangan kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwasanya bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Elit politik memberikan informasi bahwasanya bangsa kita ini bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, tapi tidak dengan di daerah-daerah yang masih tertindas. Hari ini kita tahu bahwasanya salah satu rejim Jokowi yang kita kenal dulu bahwasanya ia adalah seorang Wong Cilik ataupun Wong Deso, dan sekarang menjadi monster buas yang mau menguasai sebagian daripada bangsa ini. Hari ini kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, dan hari ini kita buktikan kita dihadang di depan itu dan tidak boleh masuk di depan gedung DPR RI. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, seluruh civitas akademik, seluruh civitas aktivis mahasiswa, kaum pemuda, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh anak untuk bersatu menyuarakan ketidakadilan. Jangan pertontonkan ketidakadilan kepada rakyat kecil, karena itu adalah banding dasar. Kita sudah merdeka kurang lebih 78 tahun. Cita-cita Indonesia adalah Indonesia emas, tapi yang kita tahu Indonesia sempas ataupun Indonesia emas. Maka dalam itu saya himbau, jangan pernah takut dengan intimidasi siapapun. Ingat itu, mereka yang ada di depan itu adalah berasal dari rakyat, bukan penindas rakyat. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Perlu kami tekankan, kami dari daerah, saya jauh-jauh dari ujung barat Sumatera Utara di Kepulauan Nias yang masih belum mendapatkan ketidakadilan. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merupakan mantan ibu kota dari Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rejim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Adili dan tangkap Jokowi. Merdeka! 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 Langsung. Baik kawan-kawan, sebelum lanjut orasi, angkat tangan kiri kita kawan-kawan sekali lagi. Angkat tangan kiri kita, suarakan suara kalian yang hari ini hampir dibungkam oleh aparat-aparat yang ada di depan sana. Kita tunjukkan tangan kiri adalah logo perlawanan, simbol penindasan yang dilakukan oleh aparat-aparat bahkan pemerintah hari ini menjabat kawan-kawan. Saya minta keluarkan suara kawan-kawan, kita gemburkan gedung DPR RI ini kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sumpah rakyat Indonesia! Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 10 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan aku 5 di antaranya. Jika memang hanya ada 1 orang yang menyampaikan kebenaran,
maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan. Akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih. Hidup mama yang melawan. Selamat siang atau selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk semua elemen gabungan dari masyarakat yang telah ikut serta membersamai kami. Mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakkan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah menghalangi kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi DPR, Dewan Penipu Rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, menunjuknya ternyata sudah akan diangkat menjadi presiden 2050. Akun Fufukawa yang diduga milik Gibran, itulah yang memimpin kita nanti. Apa kalian bersedia dipimpin oleh orang yang mesum, orang yang bejat, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika? Jadi terima kasih untuk polisi-polisi dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Bantu kami bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tolol. Mungkin itu saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam cinta, salam juang. Karena cinta kita berjuang. Merdeka! Selamat sore semuanya, mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Oleh karena itu kawan-kawan, sebelum saya memulai orasi, izinkan saya membacakan puisi yang mungkin ini adalah puisi cinta untuk bapak-bapak yang berbaju coklat di depan, dengan judul Katanya Mengayomi. Ketika kuasa digenggam tangan, menjadi tiran adalah pilihan. Dikala pangkat sudah tersemat, berjalan pun selalu mengharap hormat. Tanpa dosa kau lupakan sila kedua, menggilas dengan keji golongan yang terpinggirkan. Kau anggap dirimu semakin terintegrasi dan presisi. Itu hanya slogan belaka. Sloganmu baru, tapi isinya sama saja. Kau libat tanpa belas kasih yang harusnya diayomi. Tuh, kau bilang demi ketertiban. Lampu birumu ternyata terlalu menyilaukan. Pak, Bu, ini negara asasnya Pancasila, bukan ayat-ayat fasis. Humanis ini bukan chauvinis. Teringat kata homicide dalam Puritan, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Sekali lagi kami ingatkan, negara ini demokratis, asasnya adalah chauvinis, bukan chauvinis. Isi negara itu humanis, meski dikira komunis.
represivitas bagi senjata, tangis kencang yang tergilas dari Kanjuruhan, Rempang, Wadas hingga Kampung Bayam. Teguh tagar harapan masih terpampang. Jangan sebut dan bilang, jangan tanya apa yang negara berikan, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kami rakyat pun punya hak. Kami loyal pada negeri bukan negara. Karena di negeri ini kami hadir, di negeri ini kami lahir. Di hari bahan Ibu Pertiwi kami mengadu. Negara ada karena kami. Apakah salah jikalau kami menuntun barang sedikit? Kami tak bersenjata namun hanya punya hati. Sebegitu tegakah membungkam anak-anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kawan-kawan, di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, kita harus terus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus tetap tegak di sini kawan-kawan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan oleh rakyat. Karena pada kenyataannya pemerintah saat ini sudah banyak menzolimi rakyatnya. Betul atau tidak? Oleh karena itu kawan-kawan, kita harus tetap tegak di sini. Kita harus lawan pemerintah Mulyono ini. Ingat kawan-kawan, apa yang dilakukan Bu Bapak atau Mulyono itu harus kita lawan. Betul atau tidak kawan-kawan? Emang tahu apakah di sini kawan-kawan yang ada di sini mau negaranya hanya diperintah oleh satu keluarga? Yang mana kita semua punya hak untuk pada akhirnya bersuara, bertindak, dan mungkin kita punya hak untuk pada akhirnya untuk turut memerintah. Tidak hanya oleh satu keluarga. Betul atau tidak kawan-kawan? Karena pada kenyataannya negeri ini punya kita semua. Kita adalah rakyat, yang mana rakyat itu adalah puncak kepemimpinan tertinggi, bukan presiden. Karena pada kenyataannya presiden itu adalah tatanan yang paling bawah, karena dia harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Oleh karena itu kawan-kawan, kita di sini harus tetap semangat. Semangat kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Merdeka. Oke, baik, dari kawan kita yang dari Cirebon akan menyampaikan sebuah orasinya. Oke, bismillah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit keluh kesah daripada mungkin ini karena saya jauh-jauh dari Cirebon, kemudian ingin menyampaikan sedikit terkait keluhan terkait penegakan hukum. Mungkin kawan-kawan semua tahu ya, di Cirebon penegakan hukum itu sangat bertele-tele, cawe-cawe. Kasus Pina itu jelas. Dan saya katakan sebagai mahasiswa Cirebon bahwasannya kasus ini kan dipegang oleh Polda Jawa Barat. Dan saya katakan Polda Jawa Barat gagal untuk menegakkan hukum kasus itu. Dan kemudian kawan-kawan, saya kira kita sepakat dan kawan-kawan di daerah yang lain sepakat, sampai nanti di ujung hayat Jokowi turun, kita sepakat satu kata kawan-kawan, lawan! 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 Saya kira dan saya pastikan aksi-aksi selanjutnya sampai kemudian kita bisa menyampaikan di depan, kawan-kawan Cirebon khususnya, kita siapkan untuk berangkat di Jakarta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi dari Padang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya tidak melihat alma mater kuning di sini. Saya tidak melihat alma mater biru, bahkan saya tidak melihat alma mater hijau toska. Tapi saya di sini berdiri atas nama rakyat. Sambut salam hangat saya, salam penuh cinta, salam bersatu perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, satu perjuangan. Ingat, perjuangan kita tidak akan sampai di sini. Kita akan terus berdiri di sini sampai pada puncaknya.
Kita berjuang di sini sampai yang dimana ada jalanan itu dipenuhi oleh lautan mahasiswa, kawan-kawan sekalian. Kebijakan yang hari ini berdiri tidak pro terhadap rakyat, kawan-kawan. Kita lihat proyek strategis nasional, kita lihat APBN yang berdiri saat ini, kita lihat berbagai hukum-hukum positif sudah dikuasai oleh rezim yang sekarang berdiri saat ini, kawan-kawan sekalian. Baik, saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya tak ingin katakan kepada kawan-kawan, kita tetap berdiri di sini sampai pada puncaknya. Kita ramaikan hari-hari esok, kita ramaikan lautan mahasiswa di sini. Sampai pada akhirnya kita berdiri di atas kemenangan. Hanya dua pilihan kita, kawan-kawan sekalian. Hanya dua. Tunduk tertindak atau mati. Mati aja, mati mendingan. Tunduk tertindak atau bangkit melawan, kawan-kawan sekalian. Saya ingin tanya kepada kawan-kawan sekalian, kita datang kemari baik-baik atau betul? Tapi pada akhirnya kita dijejerkan oleh mobil-mobil baja, kita dijejerkan oleh aparatur kepolisian, kita dijejerkan dengan aparatur sipil penguasa, kawan-kawan sekalian. Soekarno pernah mengatakan, perjuanganku lebih sulit karena mengusir para penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan negara kalian sendiri. Di bumi ada kebohongan, di langit hanyalah kepalsuan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia. Baik, sekian dari saya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebaikan datangnya hanya dari Tuhan, kesalahan datangnya hanya dari Jokowi dan beserta klani-klaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi asing mama nih? Menunggangi. Ada Budi. Tanya cuma 5. Budi. 200. Uangnya 200. Ada Budi Wahyuni. Gile, keren deh. Gimana gak ke stadiaman, Mas? Gua kan sendiri ya, akun gua kan banyak. Ibarat lo kerja satu orang buat satu akun, gua kerja buat 10 akun, guys. Ya, Harus cerdas. harus cerdas. YouTuber harus punya pemikiran yang lebih. Ayo teman-teman. Kenapa jadi cekal Jokowi di keluarga? Aduh. Satu. Naik. 1, 2, 3. Di barisan belakang situ. 1, 2, 3. Ayo. Bikin barisan. Bikin modal, bikin barisan. Gampang Jokowi. Ayo Mama terus dengan mahasiswa. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ke belakang, nanti kita bangun ya. Bukan, bapak ibu di belakang ya. Ayo, masuk barisan. Kita minta buat seluruh media, jangan bikin debat teman-teman semua. Ayo, ibu di belakang semuanya. Ayo. Dari subuh. Oke, ayo teman-teman. Siapa itu?
Kita mulai sikap buat kawan-kawan bisa fokus. Oke. Sudah media, udah. Oke. Kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Tepat di tanggal 8 kawan-kawan semua, hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah versi. Sepakat kawan-kawan? Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan saya pastikan, dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat kawan-kawan semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, seluruh DPR RI untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden Threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria. Yang keenam, wujudkan reformasi agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik berhadapan dengan kekuasaan. Yang sembilan, wujudkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang 10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap dan upah yang layak. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak kepada rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwasannya kami akan terus bergerak sampai tanggal 20 Oktober dan pasca 20 Oktober, yang intinya hari ini rakyat terus tidak percaya kepada masyarakat. Dan kami mengajak kepada seluruh kawan-kawan di daerah, mahasiswa, pemuda untuk hadir di Jakarta dengan waktu dekat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke teman-teman, terima kasih. Kita lepas dulu buat kita semua. Hari ini kita telah lihat bahwasannya Bapak Kepolisian hanya mengayomi oligarki. Dan sekarang kita sampaikan dan ucapkan kawan-kawan semua. Oke. Alat pemerintah, bukan alat negara. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membersamai kami. Dan hari ini kami pastikan hari ini bukan akhir. Besok setiap hari kami pastikan ada aksi. Dan ketika dalil ada satu pengetahuan, berarti kamu munasib Bapak Kepolisian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo, teman-teman kita berjalan sambil menjalankan lagu. Buruh tani mahasiswa yang miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tegak gempingan dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Siapa? Besok adalah milik kita. Ada buat topik. Terbentuk
apa? Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lambang sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kekuatan kami! Demokrasi kok dibatasi? Demokrasi apa ini? Demokrasi Jokowi. Ayo! Tegak!